Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Desi Puspitasari. Saya dari mahasiswa akuntansi dan saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan untuk ulangan akhir semester dengan dosennya Pak Amam. Berikut saya tayangkan video yang saya telah buat dan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya untuk mata kuliah kewirausahaan. Baik, saya akan mengganti slide. Di sini ada poster bisnis serum wajah yang saya telah buat. Untuk produknya serum kecantikan, dan untuk pemesanannya bisa dengan harga spesial di website www.skincare.com. Nah, di sini ada manfaat dari serum kecantikannya yang berfungsi mencerahkan kulit, 2 menghilangkan bekas jerawat, yang ketiga menyamarkan flek hitam, keempat menjaga kelembapan wajah. Di sini udah ada BPOM-nya. Nah, baik, saya akan ganti slide lagi. Untuk yang ketiga, bagaimana poster bisnis tersebut dapat direalisasikan? Baik, saya akan menjelaskan pengaruh influencer, marketing, endorsement artis untuk di zaman sekarang, brand image, labelisasi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk serum kecantikan. Digital marketing seperti influencer marketing dan endorsement artis sekarang bahkan banyak dibutuhkan buat usaha, khususnya di platform media sosial seperti YouTube, TikTok, yang menjadikan fenomena tersebut mampu mempengaruhi konsumen berpikir bahkan dalam pembelian. Persaingan dalam industri kecantikan kini mengalami peningkatan sehingga memerlukan inovasi untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ada. Nah, oleh karena itu, brand serum kecantikan saya melakukan strategi pemasaran dengan menggandeng influencer sebagai sosok endorser. Selain pemasarannya yang menggandeng influencer untuk mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk serum kecantikan, melakukan strategi pemasaran dengan menggandeng influencer sebagai sosok endorser. Biasanya serum kecantikan saya itu bisa di-endorse sama seperti selebgram, artis, atau selain pemasarannya yang menggandeng influencer untuk mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk serum kecantikan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk yang B, di sini ada pertanyaan. Buatlah anggaran yang diperlukan untuk mendanai rencana bisnis. Nah, untuk mendanai anggarannya, 1. Memulai dengan menentukan tujuan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menulis tujuan keuangan secara jelas terukur. Salah satunya menyertakan jumlah uang yang telah ditargetkan beserta dengan jangka waktunya agar bisa dievaluasi. Contohnya kalau seperti mau mengatur keuangannya dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, itu bisa dievaluasi. Nah, untuk yang kedua, ketahui total penghasilan bulanan dalam membuat anggaran keuangan. Perlu mengetahui beberapa penghasilan yang didapatkan di setiap bulannya, baik dari gaji maupun sumber pendapatan lainnya. Penting untuk diingat, hal yang dicatat adalah jumlah uang yang benar-benar diperoleh setelah potongan pajak maupun tunjangan seperti tunjangan kesehatan,
dan pensiun bagi karyawan atau keuntungan penghasilan bersih setelah dikurangi biaya operasional usaha bagi pengusaha dan pedagang. Untuk yang ketiga, hitung total pengeluaran dan penjualan kita. Juga perlu menghitung seberapa besar uang yang dikeluarkan setiap bulannya. Ini bisa dibuat tabel laporan keuangan di Excel. Saat menghitung pengeluaran bulanan, hitung pengeluaran rutin seperti belanja kebutuhan bulanan, uang makan harian, uang transport, uang pulsa, dan cicilan hutang dan lain-lainnya. Juga pengeluaran non rutin seperti misalkan biaya dokter dan hiburan buat karyawan. Nah, bagi kalian yang bingung, untuk dapat mengetahui secara persis beberapa pengeluaran bulanan akan lebih mudah jika selama 3 atau 6 bulan awal kita melakukan aktivitas pencatatan setiap pengeluarannya. Untuk yang keempat, buatlah anggaran realistis. Setelah melakukan 3 langkah sebelumnya, untuk selanjutnya kita bisa mulai membuat rencana anggaran dengan cara mengurangi total pemasukan bulanan. Untuk yang langkah kedua, dengan akumulasikan dari total pengeluaran bulanan. Untuk langkah ketiga, dengan target bulanan. Untuk langkah ke-1, jika nilai akhirnya positif, artinya kita telah memiliki rencana anggaran keuangan yang realistis dan sesuai dengan pola gaya hidup saat ini. Sebaliknya, jika nilainya negatif, artinya kita harus mengevaluasikan kembali tujuan keuangan. Cek kembali pos-pos pengeluaran dan pemasukan kita. Baik, saya lanjut untuk presentasi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tim beserta tugasnya masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari packing. Packing biasanya ngepack dari orderan yang sudah masuk, dari marketing, konten kreator. Konten kreator biasanya bisa dari TikTok, Shopee. Untuk admin itu biasanya menginput data yang orderan yang masuk berapa itu. Untuk bagian audit itu mengecek kecurangan yang ada pada perusahaan. Untuk tax accounting itu biasanya berupa pajak. Biasanya kalau perusahaan itu akan dikenakan pajak PPN gitu. Untuk finance itu sendiri mengatur kelola keuangan yang ada di perusahaan. Baik, untuk langkah selanjutnya, kapan dan butuh waktu berapa lama bisnis saudara dapat menghasilkan? Nah, saya akan menjelaskan. Sebelumnya, membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1 tahun. Produk berjalan sangat dibutuhkan seorang konten kreator. Kenapa butuh seorang konten kreator? Biasanya seorang konten kreator itu bisa mempromosikan melalui media sosial seperti TikTok, Shopee, dan Instagram. Dan marketing supaya meyakini pembeli untuk membeli produk serum kecantikan dan memberikan testi. Contohnya testinya dari testi pemakai yang sudah cukup lama seperti 2 bulan gitu. Testinya lumayan bagus, yang berkualitas dan menjelaskan keunggulan dari sebuah produk yang sudah dibuat. Nah, saya akan meneruskan penjelasan
Untuk strategi bisnis apa yang telah saudara buat? 1. Menggunakan pemasaran secara offline ataupun online. Media yang digunakan untuk bahan promosi sistem bayar ataupun gratis. Melakukan pemasaran dengan promosi dan target pasar sehingga produk serum kecantikan biasa langsung tertuju pada target sasarannya. Untuk yang kedua, menggunakan kemasan dengan menarik dengan pembuatan ciri khas. Produk yang saya jalankan ini mudah diingat oleh konsumen, maka buat kemasan produk yang semenarik mungkin. Seperti halnya penggunaan kantong kertas ataupun bentuk tampak berbeda dari kemasan milik orang lain. Untuk yang ketiga, memberikan harga penawaran khusus atau biasanya disebut diskon. Nah, strategi pemasaran banyak konsumen yang biasa mendapat produk kualitas namun hanya ditebus dengan harga murah, biasanya dari harga 100.000 bisa diskon jadi 50.000 atau potongan harga. Yang memanfaatkan harga diskon untuk menarik perhatian para wanita agar membeli produk saya. Sekian presentasi yang saya buat. Semoga saya menjalankan UAS dengan lancar. Selebihnya kalau ada kekurangan kata dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.